rumah tangga adalah bahtera yang tak selamanya tenang. Ada kalanya ombak emosi datang, kesalahpahaman terjadi, dan nada suara meninggi. Kita sering berpikir, itu kan kita manusia biasa. Kalau Nabi, pasti rumah tangganya tanpa masalah. Tapi tahukah Anda, rumah tangga Rasulullah juga diisi oleh dinamika manusiawi. Istri-istri beliau adalah wanita-wanita mulia, namun mereka tetaplah manusia yang memiliki rasa cemburu, rasa kesal, dan emosi. Pernahkah Aisyah radhiyallahu anha marah? Pernahkah piring pecah karena cemburu? Pernah. Namun, yang membedakan adalah bagaimana sang nahkoda, Rasulullah, merespons badai itu. Beliau tidak membalas api dengan api, beliau membalasnya dengan air yang menyejukkan. Dalam video ini, kita akan belajar ilmu mahal tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosi Rasulullah. Apa yang beliau lakukan saat istrinya marah besar? Jawabannya akan membuat kita malu, sekaligus jatuh cinta pada akhlak beliau. Kisah 1. Tragedi piring pecah, cemburu di depan tamu. Mari kita masuk ke kisah pertama yang sangat masyhur. Suatu hari, Rasulullah sedang menerima tamu-tamu kehormatan, para sahabatnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba, datang seorang pelayan membawa nampan berisi makanan lezat. Ternyata, makanan itu bukan masakan Aisyah, melainkan kiriman dari istri Nabi yang lain. Riwayat menyebutkan Zainab binti Jahsy atau Syafiyah. Aisyah, yang saat itu masih muda belia, merasa cemburu. Di rumahnya sendiri, ada makanan dari rivalnya. Emosi menguasai dirinya. Tanpa sadar, Aisyah menepis nampan itu hingga jatuh. Piring pecah berkeping-keping. Makanan berserakan di lantai, di depan mata para sahabat. Bayangkan, jika kita di posisi suami saat itu. Malu? Pasti. Marah? Mungkin kita akan membentak apapun kamu ini. Gengsi kita sebagai suami di depan teman-teman terasa hancur. Tapi, lihat apa yang dilakukan manusia teragung ini. Rasulullah tidak membentak. Wajahnya tidak memerah karena marah. Beliau justru turun dari tempat duduknya, berlutut di lantai, dan memunguti pecahan piring serta makanan itu sendiri, sambil membereskan kekacauan itu. Beliau tersenyum kepada para sahabatnya dan berkata dengan lembut, "Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Ga'arat umukum." Beliau tidak membela dirinya. Beliau membela perasaan istrinya di depan orang banyak. Beliau memvalidasi emosi Aisyah. Setelah itu, beliau mengganti piring yang pecah dengan piring utuh dari rumah Aisyah untuk dikembalikan. Masalah selesai, tanpa teriakan, tanpa drama. Kisah 2. Saat suara meninggi Nabi sebagai pelindung, kisah kedua ini lebih intens. Suatu ketika, terjadi perselisihan antara Rasulullah dan Aisyah. Suara Aisyah meninggi, melebihi suara Nabi. Tiba-tiba, Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda Aisyah, datang berkunjung. Mendengar putrinya berani mengangkat suara pada Rasulullah, Abu Bakar marah besar. Ia masuk dan hendak memukul putrinya sendiri, karena dianggap tidak sopan pada Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah beliau membiarkan Abu Bakar memberi pelajaran pada istrinya? Atau beliau berkata, "Rasain kamu"? Tidak. Rasulullah justru bangkit dan menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Beliau menghalangi Abu Bakar agar tidak bisa menyentuh Aisyah. Beliau melindungi istri yang baru saja memarahinya itu dari amarah ayahnya sendiri. Melihat pembelaan Nabi, Abu Bakar pun pulang dengan perasaan sungkan. Setelah suasana tenang, dan mereka tinggal berdua, Rasulullah tidak mengungkit kesalahan Aisyah. Beliau justru mencairkan suasana dengan candaan yang romantis. Beliau berkata, "Lihatlah bagaimana aku menyelamatkanmu dari kemarahan ayahmu tadi." Seketika, hati Aisyah luluh. Kemarahan berubah menjadi senyuman. Inilah seni meredam api. Nabi tahu, saat wanita sedang emosi, ia butuh rasa aman, bukan logika atau kekerasan. Kisah 3. Kode diam dan nama Tuhan. Rasulullah sangat peka. Beliau tahu kapan istrinya marah, bahkan tanpa istrinya perlu berteriak. Suatu hari beliau berkata pada Aisyah, "Sungguh aku tahu kapan kamu ridho senang kepadaku, dan kapan kamu sedang marah kepadaku." Aisyah heran, "Dari mana engkau tahu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jika kamu sedang senang, kamu akan bersumpah, 'Demi Tuhannya Muhammad.' Tapi jika kamu sedang marah, kamu akan bersumpah,
demi Tuhannya Ibrahim. Perhatikan detail ini. Saat marah, Aisyah enggan menyebut nama suaminya, Muhammad, ia menggantinya dengan nama Nabi Ibrahim. Apakah Rasulullah tersinggung namanya dihapus? Tidak. Beliau paham. Itu adalah ekspresi kekesalan wanita. Lalu apa jawaban Aisyah yang cerdas? Ia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, benar. Aku hanya meninggalkan namamu, tapi cintaku padamu tetap ada di hatiku." Di sini kita belajar, Rasulullah menghadapi kemarahan pasif silent treatment dengan komunikasi yang hangat dan observasi yang tajam. Beliau membaca kode istrinya. Mengapa Rasulullah bisa sesabar itu? Karena beliau memegang prinsip yang beliau ajarkan sendiri. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika kamu luruskan dengan paksa, dia akan patah. Jika kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Mematahkan artinya menceraikan atau berlaku kasar. Membiarkan artinya tidak membimbing. Rasulullah memilih jalan tengah, membimbing dengan kelembutan. Saat istri sedang panas, beliau menjadi air. Beliau memberi ruang bagi emosi itu untuk keluar, tanpa harus memasukkannya ke dalam hati sebagai penghinaan pribadi. Beliau tahu, kemarahan istri seringkali bukan karena benci, tapi karena cinta yang berbalut cemburu, atau keinginan untuk diperhatikan. Sahabat beriman, kita mungkin bukan nabi. Istri kita bukan Aisyah, tapi tuntunan itu telah ada di depan mata. Saat istri kita marah, cobalah diam sejenak. Jangan bentak, jangan pukul, jangan tinggalkan pergi. Tiru Rasulullah. Validasi perasaannya, lindungi harga dirinya, dan cairkan suasana dengan kasih sayang. Karena pemenang dalam rumah tangga bukanlah siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling luas sabarnya. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kita dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada pasangan Anda. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.